Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Lutfi Aziz. Sekarang gua lagi di Fatmawati. Di belakang gua ada kantornya The Elite. Jadi gua lagi kolaborasi sama The Elite. The Elite lagi bikin konten tentang Honda Jazz Type R gua. Jadi sekarang gua mau bikin konten juga, mau grebek garasinya The Elite. Kita lihat ada apa aja di dalam. Let's go. Oke guys, kita udah di dalam. Sekarang kita temuin aja Mas Rizwan. Di sini dia. Selamat datang Mas Ajis. Halo Mas, apa kabar Mas? Sehat dong. Kita mau grebek garasinya Waduh. The Elite, tapi kayaknya mobil lu semua di sini ya. Kita lihat dari depan nih. Boleh. Mas boleh. ada ini CR-V K2420 K20 nih K20. yang 2000 cc. 2000 cc Gen 2. Gen 2, betul. Ini mobil harian. Mobil harian, bener. Kayaknya nggak ada yang standar ya di sini ya. Mobilnya ya. Kalau kata orang no tune no life. Wah, Edan. Tadi kita habis bikin konten di channelnya The Elite, jadi bisa kalian tonton juga di channelnya The Elite. Tuh. Ngebahas tentang Honda Jazz Type R. Mas Rizwan juga Betul. udah nyobain mobilnya. Bagaimana impresi dia terhadap mobilnya? Saksikan di YouTube-nya The Elite. Wah, panjang sih. Panjang. Bahan pikiran. Panjang. Udah tungguin aja ntar. Nggak tahu tayangnya ini duluan atau The Elite duluan. Ini kapan pokoknya tayang? Tungguin. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pokoknya ntar bikin aja dulu. Tungguin aja. Tergantung dia yang edit. Iya. Oke Mas, jadi ini mobil harian lu nih Mas. Yap, betul. Udah pakai NK. Ini NK apa nih Mas? Ini RCG. RCG. Yes. Pakai ban Toyo Open Country, Yes. AT. Ya. Gue sempet naksir juga semenjak main Honda, jadi banyak browsing tentang Honda. Ini salah satu mobil yang keren juga dengan pakai ban seperti ini AT. Sejujurnya ini adalah mobil semi jeep pertama gue ya. Wih, semi jeep. Kan kalau ngomongin jeep ini nggak jeep gitu, Ya, bukan ya kan. Ya. Jadi mobil SUV. SUV pertama gue. Jadi kenapa? Jadi ceritanya nih kenapa gue beli mobil ini? Ini gue beli saat gue mau lahiran, anak gue mau lahiran. Oh, lu yang lahiran? Oh enggak, Oh, istri enggak. bener ya, istri gue mau lahiran. Kalau anak gue mau lahiran, gila udah tua juga loh, udah punya anak mau lahiran. Saat istri gue mau lahiran, kayaknya gue butuh yang dimana mobil keluarga. Mobil keluarga. Karena ya mobil gue kan gitu semua ya, Jis ya. Jadi kadang-kadang kalau mau diandelin yang mana ya, yang ini gini, yang ini gitu loh. Nah makanya gue beli mobil ini yang mudah-mudahan gue bilang bisa saat gue lagi pergi sama anak gue sama istri gue, mungkin yang tadinya gue mesti ngeliat gue nggak bisa jalan ke situ Karena poldurnya tinggi. Poldurnya tinggi, jalanannya jelek. Nah, kalau pakai ini gue pakai tutup mata deh, Iya, jalan terus. pede Gua aja juga, ya. gitu. Tapi harus Honda ya. Iya. Persuguhan Honda kita Iya. nih harus Honda ya. Kalau gue memang kalau ngomongin masalah Honda tuh gue dulunya cinta banget sama Toyota, Jis. Dulunya cinta banget sama Toyota gue. Dulu gue cinta banget sama Toyota dan gue Honda pertama gue ada di sana. Vario. Nah, itu Honda pertama gue saat gue punya Honda. Jadi sebenarnya tuh gue tuh suka banget yang namanya explore buat modifikasi nih. Kalau Toyota tuh menurut gue ya, nih menurut gue pribadi ya teman-teman ya, menurut gue pribadi tuh ada patternnya. Oke. Ini sama aja lu ngomongin masalah Mercy sama BMW. Oke. Nah, Mercy itu Toyota, BMW itu Honda. Honda. Oke. Iya. Kalau menurut gue seperti itu gitu. Jadi gue pengen banget pakai jok merah dulu di Toyota. Kalau pakai jok merah kayaknya bagusnya pakai hitam deh. Gue pakai ini deh gitu. Nah, begitu di Honda pakai merah. bodoh emang ini cakep lah Iya. gitu pakai jok merah gitu. Nah, gitulah dan semakin gua ngulik Honda, semakin gua ngerasa cocok. Gitu. Udah akhirnya Honda terus lah tuh sampai sekarang. Honda sampai akhirnya gue beli ini nih gitu. Gue pengen punya SUV. Biasa ya, nggak muda-muda banget gitu ya. Tahunnya nggak muda-muda banget, tapi menurut gue masih bisa andelin. Modelnya juga cakep. Terus yang penting, gue tidak banyak modifnya. Oke, jadi ini nggak banyak nih yang dimodif. Gue cuman hanya ganti velg dan ban. Velg dan ban. Tok. Udah, interior standar. Standar semua.
Mesin standar suspensi? Mesin standar semua. Oh, Gue pengen tetap nyaman ya? Iya. Ya, mobil ini kan terkenal dengan nyamannya. Iya, betul. Terkenal dengan nyamannya, gue ganti-ganti suspensinya baru, segala macam, udah. Dan pakai bannya, gue maunya bannya agak tinggi nih. Udah gitu bannya ban AT lah. Ban gitu. AT biar lebih kekar sedikit. Iya. Terus kalau gue mau buat yang pakai yang jalanan rusak, ayo aja gitu. Benar. Dan ini juga salah satu ban AT yang nggak terlalu kasar ya ininya. Betul. Kembangannya. Jadi buat harian pakai ban ini masih nggak terlalu berisik lah ya. Ngomongin masalah berisik enggak, tapi jangan coba-coba kalau udah 50% sih. Oh iya, kalau udah ketebalannya udah 50% ya, ke bawah. itu sih lumayan berisik ya, lumayan berisik. Apalagi kalau misalnya bannya udah lumayan tua ya. Itu lumayan berisik. Tapi kalau bannya baru sih, sip banget. Ini CR-V Gen 2 K20, interiornya standar, cakep. Standar semua. Fabric ya? Fabric. Nah, kenapa gue cari yang 2000 cc? Karena yang 2400 sudah kulit. Oh, iya. Gitu. Gue suka banget, gue masih penggemar dengan mobil dengan dalaman fabric. Tapi emang beda sih ya, mobil interiornya fabric tuh iya, kulit lebih homey banget kalau gue. Kulit memang biasanya dipasangkan di yang versi lebih bagusnya. Betul. Tipe tertingginya. Betul. Tapi job fabric tuh lebih nyaman aja gitu loh kalau dipakai. Kalau gue sih lebih suka fabric. Makanya pas gue bilang, kenapa nggak nyari yang 2400 gitu. Enggak, karena dalamnya kulit. Jadi gue pohnya yang 2000 karena dalamnya fabric. Ternyata saya blunder. Bensinnya boros. Yang 2000 boros. 2400 lebih katanya boros juga. Nggak ada. Jadi nggak ada jagoan, emang boros aja mobilnya gitu. Oke, jadi ini ban tadi gue lihat nggak cuman sampai 4 rodanya, tapi ternyata ban belakangnya nih guys. Ternyata sampai ban serepnya ada ya mas ya? Jadi gini. Ini nih. Ini kebetulan ini lucu ceritanya. Jadi sebenarnya gue belinya 4. Oke. Gue belinya 4 sama temen gue. Oke. Salah satu teman saya, Mas Adi KZ, punya ini 1 biji. Serius lu? Nggak kepake. Karena dia waktu itu punya 5 velg, tapi dijual hanya 4. Tapi maksudnya beli NK ini tuh bisa persatuan. Oh, oke. Jadi dia punya 5. Betul. Jadi punya 5, 4-nya dijual, 1 lagi nggak dijual. Terus waktu itu gue mau keluar kota. Jadi ban ini gue beli 5 biji. Jadi ceritanya beli ban ini adalah orangnya baru pakai seminggu, habis mau dijual, mau upgrade ke BFG. Baru pakai seminggu nih. Masih oke dong. Tapi nggak boleh jual 4, harus jual 5. Nah, kalau gue pakai velg standar, kan ada covernya. Iya. Nggak muat. Bener. Di covernya. Kalau pakai velg standar jelek banget. Iya, lagi. nggak di covering kurang ya. Aduh, gue bilang gitu kan. Nah, gue telepon Adi, waktu itu gue mau keluar kota. Dai, gue boleh nggak pinjem velgnya? Pakai. Kalau sama lu kan dicuci, jadinya kalau di gua kan nggak diapa-apain. Toh nggak lu pakai kan? Enggak, orang gua pajang doang di belakang. Oh ya udah pakai sampai sekarang. Sampai terakhir beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu gitu dia ngomong, "Wan, gua mau nanya deh, Wan. Gua nanya aja, iya. Velg gua masih dulu kan ya? Anjir, sampai lupa." Iya, masih di gue gitu, masih nempel. Velg. Tapi maksudnya bener-bener sama model yang sama gitu loh. Sama, speknya sama. Speknya sama juga. Speknya sama. Gokil. Ini pakai bautnya juga bautnya memang gue sengaja pakai yang kunci rahasia. Kalau enggak ntar hilang. Iya. Kalau kunci-kunci biasa lah anjir nggak ada velg gue di belakang gon gitu. Oke, ini CR-V yang Gen 2. Sekarang kita geser ke belakang. Ini ada mobil spesialnya Mas Rizwan juga. Betul. Di sebelah sini ada, kita bahas yang ini dulu. Ini dulu deh. Ini mobil pertama. Honda pertama. Mobil Honda pertama gue. Vario. Tahun 97 berarti yang non facelift ya? Ya betul, non facelift. Ini bawaannya nggak warna ini kok dong? Nggak. Harusnya bawaannya ya dulu kan gini ya Jis, kalau ngomongin masalah dulu kita masih nyari iklan di pos kota. Betul. Kalau enggak ex wanita atau ex dokter nyarinya, ya enggak. Kebetulan mobil ini ex wanita dan ex dokter. Wede. Beneran, gua nggak bohong. Terus cakep dong. Udah tua lagi orangnya. Jadi gue nyari gitu ya, terus gue, oh iya bener ya, ex wanita, pemakaian dokter apa ya bener. Gue samperin lah, bukan di Cipete Jis. Gue datang bener. Ex wanita, ada klinik, dokter. punya klinik gitu, dokter di rumahnya. Kilometer biasanya belum terlalu gondrong tuh ya. Enggak. Kalau ex dokter ya. Gue tanya gini, tante, ini tante kenapa dijual? Dia jujur, gini mas, saya itu
sudah lumayan pegel kakinya kalau agak selonjoran. Oke. Kalau sedan ini kan selonjoran, Jis. Iya, betul. Ya kan, dia nyari mau jual buat beli Avanza saat itu. Oke. Yang joknya lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Jadi saya nggak pegel, Mas, gitu. Oh. Terus gue tanya, pas gue liat kilometer baru 65.000. Oke, ini tahun berapa lu ngambilnya berarti? 2017, 2016. Hah, masa sih? 15. Enggak. Salah. 2000 Di bawah 2010 nggak sih? Enggak. Di atas 2010, mungkin 2012, 2011 kali ya. 2012, Gua ngambil 2011 ya? Terus Iya. saat itu 60.000, 65.000 gitu. Terus gue liat, oh iya bener ya. Akhirnya gue ambil tuh mobil dalam keadaan standar. Terus gue tanya, tante pakai ini kemana aja? Kalau nggak ke pasar, ke gereja. Oke. Jadi memang karena kliniknya di situ, Iya. dia cuma kalau ke pasar sama ke gereja doang pakai mobil ini. Pakai mobil ini. Gitu. Terus Ini Matic atau manual? Matic. Oh, Matic. Karena zaman dulu gue pengen banget punya Matic nih ya kan, mobil Iya. manual capek, Jakarta macet segala Iya, macam. iya. Gue gak mau pakai mobil manual, maunya Matic gitu. Iya. Belilah ini Matic Ini dulu warnanya abu-abu. silver. Bentar, gue tuh dulu pernah ketemu lu, Mas. Mungkin lu nggak inget ya. Kita zaman dulu di BSD Square, Modcom Tangsel. Oh iya, Modcom oke. Tangsel. Gue masih pakai Mercy waktu itu. Iya. Itu mobil yang ini bukan sih? Iya. Itu 2008 apa 2009 deh kalau Oh iya, nggak berarti salah. lebih tua ya. Gue lupa lagi. Iya kan? 2007 2008, nih. 2009. Iya, kita pernah nongkrong lah, tapi abis itu udah nggak pernah. Iya. Ketemu lagi beberapa belakangan ini lah. Iya benar. Lu pakai ini, setahu gua. Iya. Masih Silver, benar. Iya, Masih silver. Nah, ini sekarang kondisinya udah lu modif apa aja nih, Mas? Kalau gue modif, udah pasti catnya gue ganti warnanya. Oke, catnya. Pengennya mau midnight purple. Oke. jadi midnight doang jadinya. Midnight doang. Tapi purple juga. Jadi ini ungu aja nih. Jadi gue pengen banget agak nyeleneh saat itu. Oke. Pengen cat warna, gue pengen cat warna ungu dong gitu. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Kayaknya mobil udah jarangnya ini warna ungu. Belakang-belakang ini kan dulu sempat rame. Iya. Terus udah habis yang warna ungu, jadi yang warna abu-abu, jadi warna-warna monokromatik gitu lah. Iya. Terus gue pengen mobil ini emang gue pakai, udah sekalian lah gue nyelenehin. Gue ganti lah warna ungu. Habis gue cat warna ungu, lampu gue ganti. Oke. Pakai yang Civic Type R. Oke. Civic Type R ini warnanya memang begini, nggak butek karena warnanya titanium, dia kanan kiri. Iya. Warna titanium, terus bempernya. Bumper, Ini bumper gue pakai J-Blad. dia nyambung sama Dia grillnya? one piece semua dari grill, bumper, lip. Lipsnya. Ini nyambung semua berarti? Nyambung semua. Jadi kebanyakan orang mengiranya ini adalah bumper Vario 2000. Ternyata bukan. Enggak, ini bumper J-Blad. Jeblat. Bumper depannya aja. Bumper depannya aja pakai J-Blad. Side skirtsnya enggak. Side skirt enggak, side skirt masih standar. Spion gue pakai spoon style. Spoon. Terus nih dari body ya, dari si talang air gue pakai Honda Access. Oh, talang air. Wing apa si Roof spoiler. Roof spoiler gue pakai EGR. Terus bumper belakang gue untuk mempermanis tampilannya gue pakai si Add-on gitu. add-on ya. Add-onnya pakai relief. Nah ini gue juga bingung nih, gue waktu itu nyari di Malaysia sebenarnya di optional dari si Honda non facelift ini tidak ada lipnya. Dia ada lipnya. Ini gue nyari nih temen gue di Malaya, dia bawa ini nih. Jadi gue nggak tahu nih mereknya apaan. Oke. Gitu, dan Tapi emang untuk si non facelift. yes, memang untuk si non facelift. Seharusnya bempernya itu ada sabuknya non facelift. Iya betul. Ada apa ya? Iya yang di pinggir-pinggirnya itu ya. Betul. Karena gue kemarin sempet gue bikin USDM dengan lampu Amerika sininya ada. Jadi gue tutup. Oh lu ratain aja. Iya, gue ratain. Saat gue ganti bumper ini ya cocok. Jadinya kan Iya. nggak ada beltnya Nggak ada gitu. beltnya, Belakang udah benar-benar. gue ganti. Lebih cakep juga sih, lebih manis. simple, lebih Iya. manis aja gitu. Tapi ini alirannya memang stance begini nih Mas. Iya. Nah kalau velgnya ini pakai Workmeister M1. Lebar. Gue custom order, Oh, custom order. 16, lebar 9,5 rata, Oke. offsetnya depan 13, Oke. belakang 7. Belakang 7. Dan ternyata gue salah, Jis. Pas gue pakein 13, ternyata mesti pakai spacer. Karena gue mesennya yang hyper low disc, Oke. bukan yang super low disc. Jadi mentoknya sama kaliper standar, bayangin kaliper standar mentok. Kaliber standar mentok. Mentok. Jadi gue mesti pakai 4 mili. Jadi depannya Oh, offsetnya spacer 9, belakangnya 7. Oh iya. Tadinya jadi nggak 9 ada. ya? Iya, tadinya nggak ada yang percaya kalau ini bakal masuk. Heeh. Ini masuk.
Masuk. Masuk. Fender standar. Fender ini nggak di roll? Enggak. Belakang? Dilipet ya, tapi nggak di roll, nggak di wide. Iya, nggak di wide. Nggak. Belakang? Nggak. Nggak juga. Lipet doang. Cakep sih, tapi emang nih setupnya pakai Workmaster M1. M1 ya. Belakang chamber ya? Lumayan ekstrim cambernya. Depan gue pakai camber kit body club, belakang pakai Skangtu, depan -6, belakang 7. Oke. Saat lagi air out. Saat lagi Air out. air out tuh Pas lagi pendek. pas lagi pendek. Oke. Pas lagi tinggi, Naik. dia ngelurus. Belakangnya jadi 0. Enggak, belakangnya jadi mungkin di kisaran 2 gitu ya. 2 Depannya atau 3. 1 gitu kali ya. Depannya iya, mirip-mirip lah. Antara mungkin belakangnya 3, depannya 2 gitu. Oke. Jadi sukanya sih gue dengan Honda sih kayak gitu. Saat lagi tinggi dia menyesuaikan nih, nggak terlalu miring. Ya kalau lu tinggi banget ya tegak. Iya, Saat iya. lu pendek, misalnya gue tuh nggak pernah jalan dalam keadaan tinggi naik mobil nih. Karena gue nggak enak ngeliatnya kalau udah Iya, kopong terlalu sama. cingkrang gitu Iya, ya. ya paling gue Jalan. naikin sejari dari sekarang baru jalan-jalan. Ya kalau polder baru gue naikin lagi. Tapi kalau nggak polder ya segitu. Berarti ini air suspension. Air suspension. Pakai Ini air suspensionnya pakai dulu tuh nih pakai gua sampai lupa anjir. Nah, Ini mobilnya saking kebanyakan ya guys Enggak. ya. Ini juga ini ya nanti kita bahas nih ya. Ini sampai lupa. Jadi kalau ini suspensinya pakai ISC coilover. Oke. Untuk air susnya gua pakai produknya Acacia. Oh, bisa di-combine ya? Iya, waktu itu Acacia dan Stanstep ini lagi kerja sama. Oke. Gitu. Jadi ini kebetulan adalah project pertama, riset pertama dari ISC buat coilover buat Vario dan ISC X Acacia bikin Airsus ini project pertamanya. Untuk Vario juga? Iya, jadi riset. Jadi ini mobil memang untuk keperluan riset. Jadi gua kasih aja, lu riset dah Iya, gitu. iya. Tapi gokil projectnya ya. Iya, ini Airsus. Kolaborasi yang gokil antara coilover. Gue baru tahu kalau ternyata coilover bisa di-combine sama air suspension ya. Bisa. Memang sekarang juga jadinya coilover bolt on itu sekarang udah pakai coilover doang, coils on back sekarang. Iya. Jadi bisa di setel gitu loh. Bisa di-setel. Ah, Dan nggak berarti nggak ada balonnya ya? Ada. Oh, tetap pakai balon? Tetap ada adjusternya buat naik turunnya, tapi tangannya balon bukan pad. Oh, iya. Shocknya coilover. Shocknya coilover, betul. Tapi si padnya itu digantikan sama balon. Oke. Nah, interior. Ini interiornya, Jis. Yang gue bilang jok merah. Ini. Dari dulu. Iya, dari dulu. Ini Ini pakai adalah joknya? pembelian pertama SR3, Recaro SR3 untuk EK9 Type R. Untuk EK9. Sebenarnya plug and play juga kan di mobil ini? Plug and play. Tapi ini gue ganti relnya yang sebelah kanan pakai Bright yang super low. Super low, jadi bisa Jadi pendek rendah banget. iya. Yang kirinya pakai bracket dan relnya bawaan dari EK9. Oh, ya pantas yang kanan lebih rendah ya. Yes, betul. Iya. Karena gue sebenarnya suka nyetir dengan yang lebih pendek. Iya, jadi Kalau lu rendah banget. Iya, jadi lu emang sih polder jadi jauh, tapi Iya. lu feeling lu dengan berkendara jadinya agak nambah sih kalau pakai itu. Benar. Setir Nardi. Setir pakai Nardi menurut gue adalah salah satu setir yang paling enak pegangannya. Terus yang gue yang pakai Deepcore karena nggak tahu sih gue PW banget sih. Gue dengan mobil gue yang lain gitu ya. Kalau saat pakai ini apapun misalnya gue habis pakai mobil apa, saat pakai mobil ini dengan segala keterbatasannya. Tapi gue baru ngerasa tuh kalau pakai mobil ini, nah ini mobil gue gitu. Ya karena mungkin mobil pertama kali ya, ada cerita di balik. Banyak lah ceritanya. Banyak ceritanya di mobil sampai perjalanannya sejauh Banyak hal-hal yang nggak bisa dibeli pakai duit kalau di mobil ini. Benar. Artinya ini mobil nggak akan lu jual dong? Insya Allah nggak akan gue jual. Biasanya Insya Allah gitu nggak tuh. akan gue Kalau ceritanya udah panjang, mobil akan lebih sayang untuk dijual. Iya. Lebih seneng untuk Betul. dipakainya. Belakang tapi trondol ya? Belakang trondol kebetulan karena kemarin gua pengennya racing-racingan tuh kan. Gua udah lama nggak buka pintu belakang, nggak bisa dibuka pintu belakang. Ini street bar belakang gua pakai Feels Racing. Untuk X-bar gua pakai spoon. C-barnya gua pakai spoon. Oke, atas bawah ya. Iya. Sama strut barnya ya. Iya, terus speedometer gua juga ganti. Speedometer gua pakai yang JDM-nya. Oke. Sebenarnya pakai punyanya Ortia. Oh iya, Civic Ortia. Ortia tuh yang wagonnya ya? Yes, kenapa pakai Ortia? Karena dia lucu, bezelnya karbon. Hah? Oh iya. Jadi menurut gua dan 180 juga ya? Betul, karena Ortia JDM Jepang, kan. JDM ya. 180 itu.
Ini mesinnya cuman standar, cuman di porting doang aja. Standar itu D series, betul. D series ya. D series. Karena memang D16 ini pengennya, jadi tuh, tapi sebenarnya mobilnya ini dengan penampakan minus sebelumnya ini, gua ngomong mobil ini saat Airsus itu cuman turun 1,5 jari dibanding sebelum gua pakai Airsus. Pas Artinya lagi zaman statik. dulu sebelum pakai Airsus juga udah ceper. Udah pendek. Saat jadi gua tuh menangkis omongan orang yang lu kalau pendek mobil lu nggak bisa lari. Oke. Jadi ini mobil gua maksimalin performanya untuk bisa mentok speedometernya. Anjay. Jadi ini bener-bener mobil ini kemarin gua sama temen gua ke Bandung, ya mentok-mentoknya speedometer. Tapi handlingnya tetap enak. Jadi gua selalu mikirin handlingnya dengan velg kayak gini, dengan ban ini kan 9,5 pakai bannya 205/40 yang dimana narik banget nih. Narik. Gak gesrot? Enggak. Aman-aman aja. Iya, maksudnya kalau sekarang posisi bawah ya, kalau di bawah jalan kesrot. Tapi kalau di sebelumnya pas posisi sebelumnya enggak. Oh, sebelumnya juga enggak? Pas sebelumnya pas lagi statik itu kan gue udah pakai ini. Jadi gue sebelum gue jadiin Airsus itu gue bawa ke Bandung dulu, Jis. Gue bawa ke Bandung dulu dengan setelan kayak gitu. Jadi ya gue sama Brami. Iya. Aman aja. Gokil. Aman. Itu yang penting ya. Yang penting nggak gesrot ya. Jadi lu pede aja bawanya mau jalannya kayak gimana, nekuk-nekuk. Betul, harus pede gitu. Gokil. Lanjut kita ke mobil terakhir di sini ada mobil viral. Ini mobil viral nih. Ini Estilo. Ada Honda Civic Estilo dengan body kit Pandem. Ini viral banget di mana-mana. Kemarin acara di Elite yang di Ice BSD juga ada mobil ini. Iya benar. Ini apa aja sih Mas yang dirubah kok sampai bisa se-ekstrim ini gitu loh? Kalau ini lumayan banyak. Ini penggantian ada bumper depan gua ganti, terus ada diffuser depan dengan aero kitnya, terus fender depan, fender belakang, side skirt, sama wing belakang, sama ada lagi itu add-on di bumper belakang. Oh, jadi bumper belakang add-on? Yes. Nggak ganti bumper full? Nggak ganti bumper full. Ini tuh macam RWB gitu nggak sih, potong fender? Yes, dipotong. Kayak ini gitu fender ya? depan dipotong, fender belakang dipotong baru dipasangin. Karena kalau nggak dipotong sebenarnya bisa. Oke. Tapi mobil jadi nggak bisa pendek. Oh ya, jadi nggak bisa pendek. Gitu. Ini juga pakai ini kan, pakai apa namanya? Air cup. Air cup ya? Iya betul. Kalau air cup tuh nggak ada balon? Dia di atas, dia Di pakai atas. piston. Oh iya. Tapi Gitu, nggak jadi- bisa sependek Enggak, Airsus? dia atau hanya untuk ninggin. Oh iya. Jadi ini saat ini air cup-nya mati. Hmm. Saat dipencet air cup-nya naik, itu naik 3 jari. Oh, oke. Dia helper aja sih. Helper kalau jalanan rusak. Dia lift kit ya jatuhnya ya. Oke, iya Betul. lift Iya. kit kayak gitu ya. Iya. Dan dia nggak bisa dipakai jalan dalam keadaan tinggi. Oh, itu cuman buat kalau misalkan lu ketemu Obstacle jalan aja. rusak, abis itu Iya, lu pendekin lagi. pendekin lagi, betul. Karena saat lagi air cup-nya itu naik, pernya itu ketekan, shock breaker itu ketarik banget. Oke. Gitu, jadi kayak nggak pakai per. Kayak nggak pakai per. Cek rasanya sih luar biasa. Dan maksimal 40 km/jam untuk jalan dalam keadaan tinggi. Gitu. Hanya ini benar-benar helper sih. Helper ya, helper. Ya buat kalau misalkan masuk ke suatu jalan yang susah gitu, yang ada obstacle-nya tinggi, lalu naikin doang sedikit. Iya. Oke, jadi ini dipotong, belakang juga dipotong. Fender depan potong, fender belakang potong. Potong-potong lah. Potong-potong. Nah, Pandem ini sebenarnya emang menciptakan body kit untuk Estilo? Ya, Emang ada untuk ada Estilo? untuk EG. Di Indonesia ada berapa Estilo dengan body kit? Setahu Pandem? gua ada 2. Ada 2? Sekarang 3. Oh, sekarang 3? Oke. Sekarang 3 yang baru jadi. Oh, baru jadi juga? Baru jadi warna kuning. 2 ini dari Access. Oke. Setahu gua ya, ini setahu gue Iya, teman-teman. iya. Ada 2 dari Access. Satu warna merah, Satu merah, kuning, satu warna kuning, satu ini. satu ini putih. Ya. Wow, gokil. Ini body kit juga kayaknya nggak murah nih. Alhamdulillah. Kita kilik dikit dulu. Berapa Mas pesan body kit tadi tuh bumper depan dengan canardnya, Ya. side skirt, fender belakang, wing Pandem 95. 95. Ya. Sampai sini ya. Masang lu sendiri di sini. Ya. Potong sana, potong Potong sini. sana, potong sini, sekalian gue restore mobilnya, sekalian gue Iya, kerok, iya, iya. semua segala macam, sekalian pasangin body. Gokil. Gitu. Mesinnya juga udah ganti, tapi kita terakhir bahasnya. Oke. Ya kan, kita ke belakang dulu. Di belakang sini, ntar di insert aja lah ya. ini yang lu bilang tadi add-on. Yes. Betul nih Add-on. Jadi bumper standarnya Estilo masih dipasang. Yap, betul. Dan tambahan si wing Ya. ini. Wingnya betul. Interior kita intip dikit Mas.
Boleh ya, Mas, Boleh, monggo, silakan. Ini gue tahu nih, gue meskipun baru main Honda, cuman kayaknya Mugen ini nih mahal dan rare nih. Ini bener Mugen kan ya? Iya, ini Mugen. Ini Mugen tapi bawahnya relnya pakai Recaro. Betul. Bracket untuk si bucket seatnya gue pakai Recaro. Ini full bucket ya? Full bucket. Full bucket. Mugen apa ini? Ini Mugen S1. Mugen S1. Ya. Dikeluarkan memang untuk mobil tahun 93 sampai 95. Period korek nih. Memang jodohnya ini. Emang jodohnya ini. Mugen steer spoon. Steer spoon, betul. Shifter pakai hybrid racing. hybrid racing. Dia short shift. Short shiftnya gue juga ganti. Oke. Bawahnya udah pakai short shift juga, pakai body club. Oke, tapi konsol masih bisa kepasang semua ya? Konsol masih bisa kepasang semua. Gue pakai double din yang buat EG. Terus kenapa? Karena gue pakai Android. Androidnya gue connect ke si ECU. Hondata. Iya. Oh. Jadi iya. Jadi ada gauge-nya keluar semua tuh. Betul. Gue mau kayak mobil baru gitu. Iya. Enaknya Hondata tuh gitu ya. Iya, tapi Dia ya bisa kalau koneksi ngomongin masalah ECU Hondata kan ECU Hondata itu kan masih numpang dengan ECU standar. Iya, betul. Ya kan yang dimana ini pakai P28 yang dimana ECU-nya udah tua. Gitu. Sebenarnya sih kalau ngomongin masalah performa itu sih memang harusnya sih pakai ECU yang memang sudah kayak standalone gitu. Lebih pinter ya. Ya tapi ini period korek aja. Cukup ini period korek. Cukup. Roll cage pakai Cusco 7 titik. Bolt on ya berarti ini. Bolt on. Ya? Memang untuk EG. Iya. Gue beli yang avoid dash. Jadi nggak bolongin si dashboard. Oke, Iya, jadi betul. dibelokin di sini. Iya, Tapi ganggu si ini nggak? Si spion kiri. Kak, gue bingung ya karena mungkin yang bikin profesor ya nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu. Nggak ada bunyi mentok ke dashboard. Iya. Lu bisa lihat di sini. Cusco soalnya Jepang guys. Ini sama. Oh iya, sama lampu. Sama tengah, lampu tipis kabin. banget, tapi gue masih bisa ganti bohlam. Anjir nggak kena. Nggak kena. Canggih sih dia. Gue segitu amazed ya, maksud gue kayak. Lo ini udah mikirin sedetail ini ya gitu. Iya loh ya. Semepet itu nggak ada bunyi mentok ngekek nggak ada. Nggak bunyi. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya itu kelebihannya bolt on Iya. sih. Jepang juga yang bikin ya, profesor juga gitu ya. Iya, jadi gue ngomong ini beda sih ya pikirannya. Iya, bener ya. Dan kenapa gue bikin biru? Karena memang konsepnya si coverhead gue biru. Ini gue biru, back bracket gue biru, gitu segala macam. Jadi memang gue ini memang ada nuansa birunya gitu. Strut bar belakang ada. Strut bar pakai Cusco juga. Oke, Cusco juga. Nah, itu ada tabung itunya ya, Air cup ya. Betul. Ada tabung air cup. Velg baru ganti nih ya. Velg baru ganti bener. Tadinya yang kemarin pakai 16 baut 4. Karena ZE buat ya ZE 40 yang Time Attack Edition. Sekarang gue pakai T37 GTR spec 17 9,5 offset 12. Offsetnya 12. Wow. Dengan ban 245 40. 245 40. 17. Ya, mobilnya soalnya body kita udah lebar banget, guys. Jadi emang velgnya juga harus yang benar. Harus yang ekstrim speknya. Betul. BBK Altec. Nah, big brake-nya pakai Altec. 4 pot. 4 pot ya. Nah, Mas boleh dong terakhir. Boleh. Kita lihat. Ini mesin juga udah swap engine. Jadi main ke tempat yang tepat ya, karena gue baru pertama kali main Honda. Ini suhu per Hondaan. Waduh, enggak lah. Kalau ngomongin suhu masih jauh. Enggak, setidaknya lu lebih dulu mulai daripada gue, Mas. Oh, ini bisa sampai situ. Biar wah, cakep. Gitu. Nah, boleh dong Mas, ini mesin apa? Ini mesin B series, nggak semudah mobil yang di Jazz ya mesinnya. Ini mesin B series. Korek. Betul, memang aslinya si EG kan pakai B series. Iya. Dan kenapa gue masih pakai B series? Karena menurut gue B series itu kelihatan tradisionalnya. Iya. Jadi saat di sini gue pengen memang bikin mobilnya tetap terlihat tradisional. Iya. Dengan body 90s, mesin 90s dengan tidak banyak wire tuck. Memang gue pengennya, ya itulah gue konsep di sini kan. Pengennya gue tradisional dengan jok yang period korek, mesin yang period korek segala macam, tapi gue pengennya ya mobilnya reliable. Iya, ya begini aja gitu loh, kayak pada umumnya mobil pada tahun segitu gitu, bukan yang wire tuck gitu kan. Soalnya kalau wire tuck juga kadang kalau mau troubleshooting agak ribet ya. Tapi emang keren sih, nggak salah juga gitu ya. Betul. Terus apa aja nih Mas yang udah diganti? Ini mesinnya B16 atasnya, bawahnya B20.
Oke. Buat ngejar cc jadi 2000 cc. 2000 cc. Atasnya B16. B16A. Punya Type R. Enggak, B16B yang Type R. B16A itu punya EK, EG, B16A. Oh iya. Enggak yang Type R ya Mas ya. Yang Type R. Ini B16A tapi kayak cam gue udah ganti Toda. Pair clamp, retainer tuh pakai apa namanya? Supertech, oke. Semuanya tuh sampai klep juga gue ganti. Oke. Terus bawah piston dan stang ini kebalik. Piston dan stang biarin standar. Piston dan stang biarin standar B20. B20. Iya. Betul. Gue pakai PHK yang agak lebih flat. Oke. Dengan buat naikin kompresi jadinya. Untuk internalnya itu camnya pakai Toda B. Terus yang tadi tuh ini semuanya udah gue ganti kecuali piston dan stang. Next sesi gue mau ganti sih piston dan stang. Gue tuh masih kepikiran gue nyobain mobil temen gue yang tadi gue bilang sama lo di mobil. Gue tuh masih kayak ngek gitu. Kalau gue takutnya kalau gue ganti piston dan stang jadinya kayak gitu. Tapi akhirnya kayaknya pas gue nyobain mobil kayaknya enggak ya. Apa gue ganti piston dan stang habis itu gue samain aja ukurannya ya biar tambah enteng aja biar sebenarnya gue sekarang aja gitu loh. Iya biar force aja. Sekarang gue juga jadinya kalau mau timpa RPM tinggi pun gue takut stangnya putus nih. Iya. Dan sedangkan yang lainnya sudah mumpuni. Betul. Dari mulai fuel rail udah gue ganti, injektor pun udah gue ganti pakai RC 330. Fuel pressure juga udah pakai SART. Ini radiator juga pakai yang full size dari SART. Header udah ganti, kabel busi udah ganti. Gue juga pakai MSD. Terus udah throttle body juga pakai S90 ukuran 70. Ini intake juga ganti dong? Intake ganti pakai Skangtu. Oh ini Skangtu ya? Iya Skangtu. Terus throttle body-nya pakai S90 ukuran 70. Ini open air filternya pakai JS Racing Tsuchinoko. Ininya karbon ya? Ininya karbon. Iya. Rang radiator semua gue ganti. AC sistem yang tadi kita bahas tuh gue juga tahu. Jadi gue pernah ini punya. AC ada dong berarti ya? Ada. Karena ini mobil gue bikin se-reliable mungkin. AC-nya dingin, power steering adem, semua segala macam. Jadi mobilnya dipakai harian oke banget. Penampilannya aja galak. Iya. Tapi gue bisa jemput anak gue ke sekolah gitu-gitu. Pernah lu jemput anak sekolah? Oke. Itu kepuasan bapak-bapak yang udah punya anak terus main mobil gitu kalau bisa bawa mobil modifikasinya jemput anak tuh kayak terus temennya terus lucu banget lagi temennya namanya anak gue kan Kak Indra kamu dijemput pakai race car katanya. Tapi emang tampangnya race car iya benar nggak salah ya. Jadi ini knalpot semua header gue ganti. Nah knalpotnya ini yang spesial. Knalpotnya karena gue terinspirasi banget sama mobil Kanjo di Jepang. Jadi gue cari tuh mobil Kanjo di Jepang tuh pakai apa. Ternyata mereka itu pakai Fujitsu Body Club Spec 2 Pro. Yang dimana knalpotnya kayak motor, slip on semua pakai per. Oh gitu. Iya, jadi si tengahnya, si tabung tengahnya itu nggak terpisah. Jadi kayak pipa ngegede, habis itu pipa lagi. Nah ini Body Club Spec 2 Pro dari mulai setelah header sampai belakang. Itu emang lu terinspirasi Kanjo itu loh. Lu harus dapat knalpot yang begini. Akhirnya dapat nih. Order dari Jepang. Nah, order dari Jepang. Di video kan enak yang ngeliatnya ya. Iya. Dipakainya, waduh ampun. Berisik. Gue Rayon mobil ini kan harus ada 1000 kilo dulu. Iya. Gue ke Bogor sama temen gue jalan, pulang, kok gue pusing kepala gue ya gitu. Ganteng sih, suara bagus. Cuman kadang emang kita pusing banget, asli pusing. Oke, terus apa lagi ya? Hardsport ya ini. Iya, yang penting Hardsport. Terus si kabel-kabel nih semuanya gue gantiin baru. Fuel line semua segala macam juga gue gantiin baru semua, pakai braided semua. Karena lagi-lagi gue pengen reliable, gue nggak pengen kenapa-napa di jalan. Jadi gue mau sekali kerja. Terus kayak chassis tuning nih, atasnya pakai Cusco, strut bar Cusco, depan roll bar Cusco, strut bar belakang juga Cusco. Dan warna biru-biru begini ya, jadi matching semua ya, sampai dalamnya biru segala macam. Oh iya, cam gear gue pakai AM biru juga. Oh iya, cam gearnya kelihatan di sini pakai AM warna biru juga. Makanya memang kalau ini gue lebih ke mix and match gitu, ganjen lah kalau ngomongnya. Tapi ganteng sih ini viral nih mobil guys. Oke, Mas, thank you ya. Sama-sama dong. Boleh gerbek. Gue yang thank you nih udah mau mampir ke sini. Siap. Tonton juga di channel The Elite. Jangan lupa follow Instagram Mas Rizwan juga. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Bye bye. Sampai ketemu.